Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. UTS fisika material sudah kita laksanakan dengan baik ya. Saya lihat hasilnya cukup memuaskan. Oke. Sudah pada tahu nilainya masing-masing. Nah, ini tinggal saya memberikan pembahasannya seperti apa ya. Pertama, untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait materi yang kita sampaikan. Yang kedua, saya minta tolong untuk dicek ya, dikoreksi ya, cross check apakah saya dalam memberikan nilai sudah sesuai atau tidak. Oke, nanti Anda koreksi, lihat jawaban Anda, lihat hasil nilainya apakah sudah sesuai atau tidak. Barangkali saya memberikan nilai yang salah atau salah menjumlahkan nilai atau bagaimana ya. Oke, untuk UTS kali ini kita mengambil tema dari salah satu material yang sangat kuat ya. Ini diantara logam yang paling kuat ikatan logamnya ya. Apa itu? Material wolfram atau tungsten ya. Saking kuatnya, ini titik lelehnya di antara logam-logam adalah yang paling tinggi ya. Dia baru akan meleleh ketika temperaturnya berapa? 4000-an lebih ya, 4500, 4600 saya lupa ya. Biasa cek di handbooknya. Oke, oleh karena itu tungsten atau wolfram ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan temperatur tinggi yang dia tahan ya. Salah satunya untuk koil untuk lampu pijar, untuk elektron gun ya. Kemudian untuk sumber elektron ini di SEM atau di titik EM ya. Bisa juga untuk boot, tempat untuk memanaskan logam ketika kita mau evaporasi ya, dengan vakum evaporator untuk membuat lapisan tipis logam dan sebagainya. Oke, kita masuk ke soal. Soal pertama, jelaskan bagaimana jenis ikatan yang dibentuk antar atom menentukan jenis dan sifat material yang terbentuk. Ya, berikan contohnya masing-masing. Nah, ini umumnya kita lihat dari sifat elektronnya ada berapa di kulit terluar. Kita sebut sebagai elektron valensi. Ya. Jadi atom dengan elektron valensi rendah ini biasanya 1 atau 2 atau 3. Ini cenderung dia melepaskan elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Ya. Maka kalau ada atom-atom jenis ini berkumpul menjadi satu, dia umumnya membentuk ikatan logam. Ya, apa itu ikatan logam? Itu sebuah ikatan yang terbentuk ketika atom-atom tadi mendonasikan elektron, ya, sehingga elektron-elektron terluar tadi bebas bergerak. Seolah dia membentuk lautan elektron, ya, yang menghimpun ion-ion positif, ion atom-atom yang sudah kehilangan elektronnya ini kan menjadi positif. Secara elektrostatis, positif dengan positif akan tolak menolak, ya. Nah, ini lautan elektron ini yang mengelem, ya, menghimpun ion-ion positif ini supaya tidak saling tolak menolak satu dan lainnya. Ya. Nah, material-material yang tersusun atas ikatan ini kita sebut sebagai material logam. Ya, contohnya logam dan campuran logam atau kita sebut sebagai alloy. Ya. Nah, dia sifatnya bersifat konduktor listrik dan panas. Kenapa? Ya, karena tadi elektronnya bebas bergerak. Ya. Nah, selanjutnya atom dengan elektron valensi lebih tinggi 4, 5, 6 atau 7, ya, ini cenderung menangkap elektron ya, atau berbagi elektron ya, karena dia susah untuk melepaskan, harus melepaskan 4 elektron, 5 elektron, perlu energi besar, maka dia sharing ya, share dengan atom lain. Kita gunakan bersama elektron-elektronnya ini ya. Nah, ini ketika sharing maka dia membentuk ikatan kovalen ya. Nah, di mana elektron-elektron ini kita digunakan bersama menjadi milik atom satu dan atom yang lainnya yang berikatan ya. Nah, karena ditarik oleh dua inti atom yang berbeda, maka elektron ini dia menjadi ikatan kimia ya. Dia tidak bebas bergerak karena terikat kuat oleh atom-atomnya ya. Menjadi sebuah ikatan kimia. Nah, ini menghasilkan senyawa-senyawa jenis yang non logam atau senyawa molekuler H2N2O2 ya, atau semikonduktor. Yes. Silikon, germanium, karbon dan sebagainya ya. Atau polimer ya. Atau polietilen, polipropilen dan sebagainya ya. Yang seperti ini, material seperti ini umumnya bersifat insulator, baik insulator listrik maupun insulator panas. Kenapa? Ya karena tidak ada lagi elektron yang bebas bergerak. Tadi semua sudah habis dipakai untuk berikatan. Ya.
Nah, kalau atom-atom tipe 1 yang tadi, valensi 1, 2, 3, dan tipe 2 berikatan, maka ini akan terjadi transfer elektron ya. Yang atom valensinya 1, 2, 3 cenderung lepas elektron. Yang valensinya 5, 6, 7 cenderung menangkap elektron. Ya. Nah, ini yang satu lepas, satu ditangkap. Yang lepas yang menjadi ion positif, yang menangkap menjadi ion negatif. Nah, antara ikatan antara positif dan negatif ini ada interaksi. Ya, yang kita sebut sebagai ikatan ionik. Nah, material-material yang tersusun atas ikatan ionik ini membentuk kelas material yang disebut sebagai keramik. Ya. Nah, keramik ini agak unik. Dia bersifat insulator. Umumnya ya, padatannya bersifat insulator. Hanya sebagian kecil saja yang konduktor. ITO, FTO ini special case. Ya. Nah, umumnya bersifat insulator saat padat. Tetapi ketika dia berbentuk cairan ya, atau kita larutkan dalam air, dia bersifat konduktor. Ya. Yang kita sebut sebagai elektrolit. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan unit sel? Dari diagram berikut, mana yang bisa dikategorikan sebagai unit sel? Mengapa? Nah, ini definitifnya. Unit sel adalah bagian terkecil, paling kecil dari struktur kristal yang dapat merepresentasikan keperiodikan strukturnya. Nah, cara paling mudah ya kita buat dari array of crystal ini kita buat struktur saja, ini bisa kita representasikan dalam 2 dimensi ya. Kita buat saja struktur ubin ya, kotak seperti ini. Nah, kemudian kita translasikan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, depan, belakang ya. Kalau dia bisa menutup struktur kristal ini dengan rapat, maka dia kita sebut sebagai unit sel ya. Kita bisa mengkopikan unit sel ke kiri dan ke kanan, atas bawah, menutupi semua, mengcover, maka kita sebut sebagai pola A ya. Nah, ini misalnya saya punya kotak, saya bisa transfer ke kiri, transfer ke sini lagi. Apakah bisa menutupi seluruhnya? Bisa ya. Apakah ini perulangan dari struktur di sini? Apakah perulangan dari struktur di kiri kanannya? Apa tidak ya. Maka kalau kita lihat di sini dari E ya. Ini bisa ditranslasikan ke arah sini maupun sini ya. Dia akan menutupi semua tempat ya. Tapi ada yang lebih kecil lagi tidak strukturnya? Ada ya. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Nah, sebenarnya ada yang lebih kecil. Ini berarti ini bukan unit sel. Ya, segitiga bagaimana? Bisa menutupi? Nah, tidak bisa. Dia harus dirotasi ya supaya menutup. Ini saya bisa transfer ke sebelahnya, translasikan ke sini ya. Tetapi ini bolong ya, supaya untuk menutup sini dia harus diputar 180 derajat. Maka dia bukan merupakan unit sel. Meskipun kita bisa membuat segitiga yang kecil ya. Misalnya ini yang menghubungkan antara titik-titik pusat atomnya ya. Ini ukurannya paling kecil, tapi dia tidak bisa menutup secara translasi. Maka dia juga bukan merupakan unit sel. Persegi, nah ini ada yang lebih kecil lagi ya. Misalnya seperti ini. Oke. Maka dia bukan unit sel. Ini jajar genjang ini berisi 1 unit sel, berisi 4 atom. Masih ada yang lebih kecil lagi. Mana yang lebih kecil? Ya ini ya. 1 sel berisi 1 atom ya. Kita boleh membuatnya seperti ini atau seperti ini ya. Nah, ini ketika kita jumlahkan menjadi 1 atom. Maka yang unit sel bisa direpresentasikan oleh struktur atau pola A. Gitu ya. Ini kita lanjut ke soal. Nah, ini atom tungsten ya. Nah, nama ilmiahnya wolfram, memiliki struktur body centered cubic BCC. Panjang unit selnya 0,315 ya. A-nya ini di sini 0,316 ya. 0,316 nanometer. Kita disuruh menghitung densitasnya teoritis ya. Densitas itu apa sih? Sederhana, massa per satuan volume ya. Rho sama dengan M per V. Maka kita perlu mencari saja bagaimana mencari M dari kimia dasar ya. M sama dengan
jumlah mol kalikan massa molar. Ya, kalau saya mempunyai massa molar segini 183,84 gram per mol, maka massanya berapa? Untuk 1 mol ya kalikan 1 ya. Untuk setengah mol ya kalikan setengah. Maka N jumlah mol kalikan massa atom relatif ya. Volume apa? Nah, kalau selnya berbentuk kubus dengan sisi A, maka volumenya A pangkat 3 ya. A kali A kali A ya. Maka menjadi A pangkat 3. Sini. Oke, massa atom relatif kita sudah dapat. A pangkat 3 kita sudah dapat. Yang belum dapat adalah N. Ya, jumlah atom, jumlah mol. Nah, ini nggak ada informasinya. Ada hanya massa molar. Ya. Maka kita bisa dapatkan massa molar itu apa sih? Massa untuk 1 mol. 1 mol itu berapa sih? 6,022 kali 10 pangkat 22 butir atom. Ya. Kali 10 pangkat 23 butir atom. Nah, masalah di sini di unit cell kita punya berapa butir atom? Nah, kita hitung nih. Yang di ujung 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, di belakang sana 1/8. Berarti 1/8 kali 8, 1. Tambah 1 full di tengah-tengah. Berarti untuk BCC, jumlah atomnya dalam unit sel AAA ini, A pangkat 3 ada 2 atom. Ya. Maka kita ingin tahu berapa mol 2 atom ini. Oke. Berapa mol sih 2 atom? Ya, 2 dibagi bilangan Avogadro 6,022. Nanti kita ketemu mol, jumlah mol. Kali 10 pangkat 23. Nah, kita sudah dapatkan semua. Maka kita bisa dapatkan jumlah atom dalam satu unit sel, massa molar, bilangan Avogadro, volume. Tinggal dimasukkan saja. Ini N per Na ini. N per Na itu ini, ya, jumlah mol. Nah, maka N jumlahnya untuk BCC ada 2. Na 6,022 kali 10 pangkat 23. Massa atom relatif 183,84. A pangkat 3 0,316 kali 10 4 minus 7 cm pangkat 3. Nanti kita akan dapatkan massa jenis teoritisnya kira-kira 19,35 gram per cm kubik. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata hasil pengukuran di alam massa jenis tungsten ini di room temperature, massa jenisnya adalah 19,30 gram per cm kubik. Ya, ada perbedaan ya. Tadi kita dapat berapa? 19,35. Perbedaannya berapa? 0,05 gram per cm kubik. Ya. Per cm kubik. Nah, adanya perbedaan antara massa jenis teoritis dan sesungguhnya ini adalah akibat adanya imperfeksi ya, atau ketidaksempurnaan pada struktur kristal, kita kenal dengan defect ya. Nah, kita tanyakan apa yang dimaksud dengan point defect, line defect, dan area defect ya. Point defect ya imperfeksi dalam 0 dimensi ya, titik, bentuknya titik pada lokasi lattice atom. Nah, itu bisa berbentuk vacancy dan bisa juga interstisial. Ya, vacancy tempat yang seharusnya ada atomnya tetapi tidak ada atomnya. Ya. Ada tempat kosong misalnya. Ya. Interstisial ini kebalikan, tempat yang seharusnya tidak terisi atom malah dijejali atom di situ. Ya. Di rongga-rongga antara atom malah ada atom misalnya. Ya. Saya sebagai interstisial. Kalau line defect ya dalam satu dimensi imperfeksinya ini ya. Nah, kita sudah kenal ada dislokasi ya, edge dislokasi, screw dislokasi, dan mixture dislokasi campuran. Oke. Kalau area atau volume bagaimana? Nah, itu ketidaksempurnaan struktur kristal dalam bentuk 2 dan 3 dimensi ya. Stacking fall ini tidak ada air ya. Stacking fall ada grain boundary, ada permukaan atau surface dan sebagainya. Ya. Oke, kita disuruh anggap perbedaan massa jenis hasil perhitungan teoritis dan hasil pengukuran eksperimen ini adalah akibat hanya disebabkan oleh vacancy saja untuk mempermudah pembahasan. Ya. Maka kita disuruh mencari ada berapa banyak sih vacancy dalam 1 cm kubik tungsten di ruang suhu ruangan. Ya.
Jika diasumsikan hanya terdapat poin defect vacancy pada kristal, tentukan berapa banyaknya vacancy yang terdapat dalam 1 cm kubik kristal. Maka dalam 1 cm kubik dalam volume kotak sekecil itu ternyata ada perbedaan massa ya. Nah, ini saya misalnya 1 cm 1 cm ukurannya. Seharusnya kalau dia perfect kristal seharusnya densitasnya 19,35 ya, tapi kita hanya dapati 19,30. Maka selisih 0,05 gram ini pasti adalah vacancy ya. Seharusnya dia terisi kristal atom tungsten tetapi tidak ada atomnya. Maka dia menjadi tempat yang kosong ya. Volumenya ada tetapi massa tidak ada. Maka densitasnya turun. Oke. V tetap tetapi M berkurang, maka rho berkurang ya. Nah, kita ingin melihat dalam 1 cm kubik ini ternyata ada selisih 0,05 gram. 0,05 gram ini berapa mol? Maka kita hitung pakai persamaan jumlah. Mol adalah massa dibagi massa atom relatif. 0,05 gram dibagi 183,84 gram per mol. Ya, kita dapatkan 0,272 kali 10 pangkat minus 3 mol atau 0,272 milimol. Ya. Nah, selanjutnya kita akan hitung berapa banyaknya. Ya. Ini ada sekian mol, berapa banyak lokasi ya, atau berapa banyak atom tungsten yang seharusnya ada di situ tapi hilang. Oke. Nah, maka kita gunakan formula N, jumlah atom adalah jumlah mol kali bilangan Avogadro. 0,272 milimol kalikan 6,022 kali 10 pangkat 23. Oke, nanti kita ketemunya 1,638 kali 10 pangkat 20 ya. Jadi ada lokasi vacancy sebanyak itu dalam 1 cm kubik kristal tungsten di seluruh ruangan ya. Oke, kiranya itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman ya bagi mahasiswa. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.